Sebelum mengakhiri Net 5 pagi ini, kami ingin mengingatkan Anda tentang negeri kita yang punya beragam tradisi. Salah satunya tradisi yang dilakukan saat seorang anak menuju usia dewasa. Ya, di sebuah kampung di Sumba, seorang anak laki-laki yang beranjak dewasa harus menjalani ritual mengambil hewan ternak. Hewan yang diambilnya ini menunjukkan kemampuan si anak bertahan hidup. Selamat menikmati hari Selasa Anda, saya Zen Design. Dan saya Alice Kalista, Sampai jumpa. jumpa. Nano latana humba romohiana. Di antara savana, terhampar perbukitan berkapur. Di sini tinggallah sekelompok orang Sumba atau Tauhumba. Begitulah sebutan bagi warga kampung Prayawang, Desa Rende, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Tauhumba terkenal sebagai pemelihara hewan ternak. Hampir 70% wilayah kabupaten ini merupakan zona peternakan. Bagi mereka, hewan ternak sudah menjadi bagian hidup sejak pertengahan abad ke-18. Kaum lelaki Tauhumba harus mengambil hewan ternak saat memasuki usia dewasa. Inisiasi ini dikenal dengan istilah laku pamanganga. Proses tersebut dilalui untuk membuktikan bahwa sang anak dapat bertahan hidup kelak. Di setiap kampung Tauhumba terdapat sebuah lapangan luas. Di sana biasanya mereka melaksanakan upacara adat dan ritual-ritual yang berkaitan dengan leluhur mereka. Orang Sumba juga masih meneruskan budaya sisa-sisa peninggalan kebudayaan megalitikum yang pernah ada 3.000 sampai 2.000 tahun sebelum Masehi. Ini terbukti dari jajaran batu-batu besar tak jauh dari rumah mereka. Batu-batu ini adalah simbol persemayaman terakhir kerabat mereka yang telah meninggal dunia. Setiap orang Sumba hidup dalam keluarga inti. Mereka tinggal di rumah khas Sumba yang disebut Uma Bilik. Rumah yang dirancang menjadi 3 bagian. Bagian paling bawah adalah alam bawah sebagai tempat arwah. Sedangkan bagian tengah mewakili alam tengah sebagai tempat manusia. Dan bagian atas adalah alam atas, tempat para dewa. Kehidupan Tauhumba tak lepas dari tingkatan-tingkatan. Tak hanya rumah, strata sosial mereka pun terbagi atas 3 golongan. Golongan tertinggi adalah kaum bangsawan yang biasa disebut sebagai Maramba. Kelompok ini memegang peranan terpenting di berbagai bidang. Satu di antara mereka dipilih sebagai pemimpin yang mereka sebut Tamu Umbu. Kelompok menengah atau Kabihu tergolong sebagai orang yang bebas. Tugasnya membantu melaksanakan tugas sehari-hari keluarga para bangsawan. Sementara kelompok terendah adalah kaum Atta. Lapisan ini mengabdikan seluruh hidupnya kepada kelompok strata di atas mereka. Penggolongan strata sosial ini berkaitan erat dengan sistem kerajaan yang pernah berjaya di abad ke-17 sampai 18. Saat itu, Pulau Sumba pernah terbagi menjadi sekitar 38 kerajaan-kerajaan kecil. Orang Sumba menganut kepercayaan Merapu.
Mereka percaya kepada sang penguasa jagat raya atas segala hal yang bersangkutan dengan kehidupan mereka. Maka saat hari panen yang ditunggu telah tiba, upacara adat pun dilakukan. Kabihu, seorang pemuka adat, merapalkan mantra dan doa kepada leluhurnya. Hati hewan kurban tanpa noda membawa pertanda baik, menunjukkan keberhasilan panen kali ini akan menjadi berkah bagi seluruh warga desa Rende. Dalam proses panen padi, kaum Ata memiliki tugas sebagai pekerja, sehingga seluruh pekerjaan yang menyangkut soal pelaksanaan panen adalah tanggung jawab kaum Ata. Sedangkan kelompok Kabihu merancang pelaksanaan panen dan mengawasi pekerjaan kaum Ata. Sementara para bangsawan, kelompok yang memiliki lahan pertanian, memantau panen yang sedang berlangsung. Orang Sumba biasa memanggil para kerabat dari luar anggota mereka saat panen. Mereka pun bergotong royong membantu jalannya proses panen. Sebuah sistem yang mereka sebut sebagai pawandang. Sistem pawandang tidak memberikan upah sepeser pun kepada para pekerjanya. Hanya makan siang dengan pelengkap daging babi, sirih, pinang, dan kopi yang menjadi pengganti keringat mereka. Inilah yang mereka lakukan turun-temurun hingga kini, kebersamaan antar strata dengan menerima segala perlakuan yang sesuai dengan nasibnya masing-masing.